Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu semua yang hadir, kali pertama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini Bapak Ibu memenuhi undangan dari kami komunitas anti riba pengguna dinar dan dirham dari Amirat Nusantara. Kedua kalinya salawat dan salam kita panjatkan ke hadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Berikutnya, sebelum acara ini kita mulai, perkenalkan kami dari penggerak Pasar Muamalah Bekasi dan Jakarta, yang mana pada hari ini kami hadir di Jalan apa? Di Jalan Raya Borobudur, Jakarta Timur, dalam rangka sosialisasi penggunaan koin dinar dan dirham, yang mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu. Untuk itu, dalam hal ini insya Allah penjelasannya akan dijelaskan oleh Bapak Ali Rosadi, yang mana Pak Ali ini adalah perwakilan dari Amirat Nusantara, khususnya perwakilan di Kota Bekasi. Namun hari ini akan mengenalkan ke Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan penjelasan nanti Bapak Ibu semua akan bisa lebih memahami apa itu dinar, apa itu dirham, dan tidak gagal paham dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Untuk itu insya Allah kajian ini mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Ali untuk memberikan tausiah atau penjelasannya kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Toha atas waktunya yang diluangkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, karavan dagang dari Bogor, karavan dagang dari Bekasi, dan juga dari Jakarta khususnya. Yang saya hormati para muhtasib Pasar Muamalah Bekasi, yang saya hormati para mustahik ataupun hadirin sekalian yang namanya tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan banyak sekali nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, serta nikmat kesempatan, sehingga kita
bersama-sama bisa menghadiri kajian dan juga nanti akan dilanjutkan pasar muamalah. Dan nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmatnya menjadi orang-orang pilihan, yang mana bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang berada di sini merupakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak tetangga kita, mungkin warga masyarakat yang di sini belum bisa hadir, mungkin dikarenakan suatu urusan ataupun ada gangguan kesehatan. Mari sama-sama kita doakan bagi masyarakat ataupun warga di sini yang ada gangguan kesehatan, semoga Allah mengangkat sakitnya dan menyembuhkan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi warga yang sedang disibukkan dengan urusannya, semoga Allah mudahkan segala urusan dan sibuknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga tentu para pengikutnya atau umatnya. Semoga kita yang hadir di sini semua merupakan bagian dari umat Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, yang mungkin sama-sama kita ketahui ya, nanti akan diadakan bazar ataupun pasar muamalah, di mana pasar ini adalah pasar sedekah. Nah, makanya di sini kami ingin mensosialisasikan apa itu pasar muamalah, apa itu dinar dirham, dan bagaimana cara bertransaksinya. Mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu hadirin sekalian di sini keseharian bertransaksi dengan menggunakan mata uang rupiah. Nah, contohnya di sini. Ini adalah mata uang rupiah. Namun bila kita flashback ke belakang, mungkin di zaman para sahabat ataupun di 3 generasi atau 4 generasi di atas saya, mungkin bisa jadi kakek buyut saya, mungkin itu dia masih menggunakan transaksi di pasar ataupun transaksi di warung-warung tetangga menggunakan koin-koin ini. Ini adalah koin dirham. Dan ada lagi di atasnya namanya koin dinar. Koin dinar itu adalah emas, koin dirham itu adalah perak, dan koin satu lagi adalah koin fulus, itu terbuat dari tembaga. Jadi emas, perak, dan fulus itu merupakan alat transaksi pada zaman kakek moyang kita dulu. Kenapa sekarang kita tidak menggunakan ini lagi? Kenapa kita sekarang menggunakannya kertas? Nah, mungkin itu kita harus tahu sejarahnya dulu. Mungkin sedikit dari beberapa versi sejarah yang beredar ataupun yang diketahui oleh khalayak umum, mungkin saya akan sedikit ulas mengapa terjadi pergeseran ya dari transaksinya kakek moyang kita dari dirham menjadi uang-uang kertas seperti ini. Jadi pada zaman kakek moyang kita dulu, itu di sana sudah ada para bankir ya, atau pandai emas pada saat itu. Jadi pandai emas ataupun para bankir mengumumkan kepada masyarakat kalau membawa emas ataupun perak, dinar dan dirham itu akan berat karena dia ya terbuat dari logam ya. Sebenarnya ini logam mulia. Jadi akan berat ataupun merasa tidak aman ataupun nyaman di saat membawanya, karena ini adalah harta yang paling berharga karena terkandung nilai intristiknya di sini di emas ataupun perak ini. Jadi para bankir mengutarakan bahwa memegang ini emas dan perak, dinar dan dirham itu tidak aman. Maka dari situ semua masyarakat ya menitipkan emas dan peraknya kepada bankir ataupun pandai emas di sana. Jadi para masyarakat menitipkannya para bankir dan masyarakat itu mendapatkan nota. Nota itu semacam kertas bukti bahwa masyarakat sudah menitipkan dinar dan dirhamnya kepada para pandai emas ataupun bankir pada saat itu. Jadi setelah dititipkan, masyarakat mendapatkan nota hutang. Bukan nota hutang, masih nota ya, karena pertukaran pertitipan itu ada wujudnya ataupun barangnya. Jadi mendapatkan nota.
Sehingga di saat seiring berjalannya waktu, si penitip itu atau masyarakat itu mengalami kesulitan untuk bertransaksi. Kenapa? Karena setiap kali dia ingin pergi ke pasar ataupun berbelanja, si pemilik emas itu harus ke bankir dulu untuk menukarkan notanya ini menjadi emas yang dia miliki karena dia ingin membelanjakannya di pasar. Nah, tapi di sana para bankir pun dia tidak hilang akal, dia memang sangat licik ya. Jadi para bankir mengumumkan juga bahwa emas dan perak yang ada di sini tidak usah ditukarkan. Nah, maksudnya nota yang si penitip itu telah dapat tidak usah menukarkan lagi ke emas dan peraknya. Nota hutangnya itu dibelanjakan langsung saja karena nota hutang itu merupakan bukti bahwa si penitip itu memang ada emasnya ataupun ada peraknya di para bankir itu. Nah, seiring berjalannya waktu semakin ke sini dan nota hutang itu menjadi kertas-kertas seperti ini. Menjadi kertas-kertas seperti ini. Sama-sama kertas ya. Nah, jadi kertas ini bisa langsung dibelanjakan kepada para pedagang di pasar. Nah, sekarang pertanyaannya, bila pemerintah ingin mencetak uang, seharusnya dia itu harus punya backup emas ataupun perak yang disetorkan. Lalu emas itu yang disetorkan menjadi kwitansi ataupun total. Nah, yang sekarang kita sebut ini adalah uang rupiah. Nah, jadi pemerintah ingin mencetak uang tapi nggak punya emasnya. Nah, lalu si bankir tersebut, "Yuk, atau kamu tidak apa-apa mencetak uang walaupun kamu tidak punya backup emas." Nah, yuk berarti sebagai hutang. Jadi mencetak itu uang itu tidak ada backup emas tapi terhitung hutang. Nah, jadi makanya uang-uang ini ya sebenarnya cara penciptaannya itu melalui hutang yang berbunga yang disebut dengan kata lain adalah hutang riba. Nah, di situ secara umumnya ya untuk sekedar kita ketahui bersama dan untuk mengenai pasar yang kita adakan dari komunitas Anyarat Nusantara. Nah, jadi dulu pasar seperti yang sekarang kita adakan ini sebenarnya itu sudah ada pada zaman kakek nenek moyang kita mungkin dari para zaman nabi-nabi, para sahabat, kakek moyang kita, dan mentok itu di kita itu sudah tidak menggunakan transaksi dengan koin-koin dirham ataupun dinar. Nah, jadi pasar-pasar yang kita adakan di seluruh Indonesia ya, khususnya hari ini di Jakarta Timur. Nah, ini kita adakan karena adanya orang yang berzakat. Karena zakat idealnya itu menggunakan harta yang nyata. Apa itu harta yang nyata itu ya ini, dinar ataupun dirham. Bagi para hamba-hamba Allah yang diberikan kelebihan harta, maka dia wajib berzakat 2,5%. Di mana nisab dan haulnya untuk dirham adalah 200 keping dirham. Haulnya selama 1 tahun Hijriah. Jadi kalau bapak-bapak ataupun ibu-ibu hadirin yang ada di sini sudah memiliki harta ataupun dirham atau setara dengan dirham nih, uang-uang bapak, rupiah-rupiahnya bapak ibu, nah itu wajib dizakati sebesar 2,5%. Di mana 200 dirham yang kita punya itu wajib keluar 5 dirham. Karena 2,5% dari 200 adalah 5. Jadi 5 dirham itu berhak ataupun wajib keluar untuk membersihkan harta yang kita miliki, mensucikan harta dan memberkahi harta kita serta menyuburkan harta kita. Insya Allah harta-harta yang kita zakati tidaklah berkurang melainkan bertambah dan bertambah. Dan untuk dinar nisab dan haulnya, untuk dinar itu 20 dinar. Dinar itu emas ya Bu. Ini kan perak dirham dan dinar itu adalah emas. Dan nisabnya 20 dinar, wajib zakat 2,5%-nya atau 0,5 dinar.
Dan haulnya sama 1 tahun Hijriah. Artinya 1 tahun Hijriah bila kita sudah mempunyai dari bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan yang akan datang itu wajib dizakati. Oh ini contoh dinar emas. Jadi poinnya sama, diameternya sama, tapi beratnya berbeda. Di mana dirham itu beratnya 2,975 gram, dia menggunakan perak murni 99,99%. Ya, jadi perak murni. Dan dinar itu emas 22 karat atau 91,7% dan beratnya 4,14 gram. Buat yang tahu 1 gramnya harga emas hari ini berapa? Sekitar 1.400.000. Dan persetaraan dari dinar ini, bila kita patokannya disetarakan dalam rupiah, itu tidak akan selesai, karena 5 tahun yang terdahulu, sekarang, dan mungkin yang 5 tahun yang akan datang, bila patokannya menggunakan rupiah, itu akan terus berbeda. Tapi riwayat membuktikan bahwa di zaman Nabi, zaman Khalifah, dan hingga sekarang, persetaraan dengan menggunakan sama-sama harta itu nilainya tetap. Contohnya 1 dinar ini adalah setara dengan 1 sampai 2 ekor kambing. Ya, bisa dipahami ya, 1 sampai 2 ekor kambing, yang dimana harga kambing hari ini bisa mencapai 3 sampai 5 jutaan. Jadi bila yang kecil mungkin bisa dapat 2, dan yang besar, yang super bisa dapat 1. Maka dari itu persetaraannya itu dengan menggunakan harta kembali ataupun komoditas. 1 dinar setara dengan 1 sampai 2 ekor kambing. Mungkin di zaman modern ini, bila ada pertukaran menggunakan dinar, itu bisa disetarakan dengan alat-alat elektronik, entah itu kulkas, TV, dan yang lain sebagainya. Bahkan kendaraan bisa dengan dibarter ataupun disetarakan, ditukar dengan beberapa dinar. Dan satu lagi poin dirham yang terbuat dari perak. Nah, ini persetaraannya sama, bila menggunakan rupiah itu tidak akan selesai. Jadi persetaraan dari dirham itu setara dengan 1 ekor ayam, karena riwayat juga menyebutkan dari zaman Nabi, sahabat, khalifah hingga saat ini, dia bila menggunakan komoditas tidak akan berubah, dia akan stabil. 1 dirham setara dengan 1 ekor ayam. Dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak hadirin penasaran bila dirupiahkan untuk saat ini itu persetaraannya dengan berapa rupiah. Tapi ini bukan menjadi patokan, ini hanya untuk nilai daya saja, dayanya. Bila saat ini 1 dirham itu setara dengan 79.500 atau 80.000 kurang 500 rupiah. Jadi nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang mendapatkan koin-koin ini nanti bisa silakan dibelanjakan di pasar muamalah yang telah kita sediakan. Nah, kembali lagi, kenapa pasar ini bisa terjadi? Karena adanya proses orang-orang yang berzakat. Dari orang-orang yang berzakat itulah dia menggunakan zakatnya dirham, di mana dirham-dirham itu diserahkan ke Baitul Mal Nusantara, dan Baitul Mal Nusantara itu menyebarkannya kepada para mustahik di setiap daerah. Dan alhamdulillah kami dari komunitas Amirat Nusantara membuka pasar di daerah sini. Jadi masyarakat yang berhak menerimanya juga harus yang di sekitar pasar agar jangkauannya menjadi mudah, karena dekat untuk menyalurkan ataupun membelanjakan dirham-dirham ini. Jadi ya, saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin untuk senantiasa mendoakan para muzaki. Semoga para muzaki yang diberi kelebihan harta ini selalu Allah lindungi dirinya dan keluarganya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya.
Dan ibu-ibu, doa yang sama juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di sini. Dan nanti ini ada sedikit lagi ya. Kenapa menggunakan koin-koin ini merupakan alat yang adil? Karena ini bisa digunakan di seluruh dunia. Selama di sana ada komunitasnya ya, seperti di Granada, di sana juga ada komunitasnya. Nanti ya semoga bapak-bapak ataupun ibu-ibu bisa berangkat ke luar negeri. Ya mudah-mudahan bisa umroh ke Arab. Nah, Arab juga kan luar negeri tuh, jadi biar sekalian jalan-jalan ada nilai ibadahnya juga. Ke Arab, ke Granada Spanyol, ke Inggris, di sana juga insya Allah ada komunitasnya. Dan bila bapak-bapak, ibu-ibu membawa ini ke sana, ini berlaku menjadi alat barter di sana untuk ditransaksikan di pasar-pasar yang disediakan di sana. Selain itu ada di Afrika juga ya, di Afrika. Dan nanti bisa dicek ataupun ditanyakan, ya nanti kalau misalnya ada yang berkesempatan bisa mengunjungi negeri orang lain, dan memiliki bapak-bapak ibu-ibu memiliki ini untuk ditransaksikan sana, nanti bisa ditanyakan ataupun dicek kembali. Beda halnya dengan ini Bu, rupiah itu hanya sah digunakan di Indonesia. Gimana kalau kita mau ke Amerika? Di sana mata uangnya makanya menggunakan apa? Dolar. Jadi ini tidak laku di Amerika, kecuali ini ditukarkan dulu. Dan persetaraannya itu tidak adil. Kenapa saya sebut tidak adil? Karena $1 setara dengan 16.000, kurang lebih 16.000. Di sana tukar satu, di kita 16, nolnya 3. 16.000 banding 1. Apakah itu adil? Di sana cuma satu cetak, satu kertas. Nah ini kita nukar ke satu kertas itu membutuhkan beberapa kertas. Seperti itu. Dan ini uang yang sah ya, menurut undang-undang di Indonesia, dia menggunakan kertas. Dan ini juga uang yang sah menurut adik-adik yang ada di sini, anak-anak, menurut mereka ini juga sah sebagai uang mainan. Ini tercipta sama-sama dari kertas. Mungkin ini modalnya pun sama. Ngeprint kita sekarang berapa sih? Ngeprint paling 1.000 itu udah dapat berapa potongan ya? Selembar itu mungkin 1.000 tapi udah dapat potongan yang besar. Nah ini potongan kecil seperti ini, mungkin modalnya sekitar 2.000 dengan biaya-biaya tambahan yang lainnya. Tapi kenapa ini berlaku untuk belanja ya? Nah ini tidak berlaku, padahal sama-sama dari kertas dan modalnya pun hampir sama. Coba ibu-ibu belanjakan ke warung siapa nih di sebelah, Bitarini. Mau nggak Bitarini dari mana? Nggak mau tentunya. Padahal ini pun sama, yang sah menurut adik-adik kita ini sebagai uang mainannya. Dan ini diterima pastinya di warung-warung tetangga kita. Nah, maka dari itu disinilah terletak bedanya adil tidak adilnya. Ini bisa berlaku di luar negeri, tapi kalau ini mau ke luar negeri harus dikonversi dulu dan nilai persetaraannya itu sangat jauh berbeda. Ya. Nah, mungkin nanti bila ibu-ibu ada yang ingin bertanya, karena di sini kan kita baru pertama